welcome back di YouTube channel Suri Cantik Official bersama dengan Zania di sini. Simak terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Kalian semua apa kabar nih? Aku harap dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam kondisi terbaiknya ya, amin. Oke, kalau aku sih baik-baik aja ya. Aku nggak tahu kalian mau tahu kabarku atau enggak, tapi aku mau infoin kalau aku lagi baik-baik aja. Cuman beberapa waktu lalu tuh aku sempet bingung banget, kayak aku pusing banget gitu loh guys, karena di sini di Kediri akhir-akhir ini tuh cuacanya lagi gak menentu dan lagi ekstrim banget. Kalau panas banget, kalau mendung sampai ada petir, geledek segala macam. Dan yang buat aku bingung itu karena tadi seperti aku bilang kalau panas menyengat banget, jadi aku semakin bingung nih untuk penggunaan sunscreen. Karena meskipun aku udah rutin banget untuk pakai si sunscreen ini, tapi kenapa wajah aku tuh tetap belang, tetap kusam, tetap nggak beraturan. Seakan-akan si produk ini tuh nggak ada efeknya gitu loh di wajah aku. Tapi ternyata aku udah seneng banget karena aku udah menemukan jawaban dari pertanyaanku tadi. Yaitu karena penggunaan sunscreenku yang masih salah dan aku yang masih suka lupa untuk skip step-stepnya yang harusnya aku ikutin. Nah, karena aku gak mau kalian terjebak di kesalahan yang sama seperti yang aku lakuin, jadi aku mau kasih tahu kalian tips-tips penggunaan sunscreen yang benar ya guys. Tapi sebelum itu aku mau infoin lagi, kenapa sih kok kita itu perlu banget untuk pemakaian sunscreen? Jadi seperti yang kita tahu ya, dalam paparan sinar matahari itu mengandung sinar ultraviolet, entah itu UVB dan UVA, dimana itu sangat rentan banget untuk menodai kesehatan kulit kita. Jadi ya kita harus benar-benar merawat dan menjaga kulit dengan cara penggunaan sunscreen, karena efek dari sinar itu tadi benar-benar ganas banget guys. Kita tuh benar-benar bisa jadi beruntusan, bisa jadi jerawatan, kulit semakin kusam, berminyak, terus timbul flek-flek hitam di kemudian hari. Pastinya kalian nggak mau kan kalau tiba-tiba waktu udah berumur, kita udah 30 tahun, kita jadi lebih gampang keriput, atau kita udah muncul flek-flek hitamnya karena kita suka skip untuk pakai sunscreen ini, atau kita meskipun pakai tahapan kita masih suka salah kayak gini. Maka dari itu yuk ikutin aku untuk kasih tahu ke kalian tips-tips penggunaan sunscreen yang benar biar kulit kita tuh benar-benar aman, sehat, tentram, dan sejahtera. Oke, langsung aja di tips pertama. Nah, yang pertama, sebelum penggunaan skincare jenis apapun, entah itu sunscreen, toner, essence, dan lain-lain, pastikan untuk memperhatikan kebersihan tangan kalian ya guys. Karena kan kita suka nggak inget ya kita tuh abis ngapain aja. Mungkin kita habis salaman sama orang lain, mungkin juga kita habis pegang-pegang barang yang nggak tahu tuh itu bersih atau enggak, atau mungkin kita juga habis makan pakai tangan terus kita lupa tuh ada cabenya. Pasti kan itu sangat nggak higienis ya guys. Nah, maka dari itu usahakan untuk selalu mencuci tangan sebelum kalian penggunaan si produk apapun itu. Kalau bisa juga pakai hand sanitizer ya guys, karena dengan begitu entah itu bakteri, virus, kuman kan lebih dapat untuk diminimalisir mengkontaminasi wajah kita. Oke? Yang kedua, setelah memastikan kebersihan tangan kalian juga jangan lupa untuk apa? Untuk kocok dulu produknya sebelum digunakan. Nah, sebenarnya ini nggak hanya berlaku di sunscreen ya, umumnya di semua produk, apalagi yang produknya itu cenderung cair, kalian harus kocok dulu sebelum dipakai. Kenapa? Karena biar kandungannya itu bisa tercampur dengan merata terlebih dahulu, baru kalian pakai di wajah kalian. Karena nanti kan kandungannya belum merata, masih ada yang mengendap di bawah, di atas, di kanan, di kiri, di aplikasiin juga nggak ada kandungannya, kayak percuma banget dong guys. Itu pastinya nggak akan berefek apapun di wajah kalian. Jadi jangan lupa sebelum dipakai cukup dikocok-kocok ringan aja, pastiin aja kandungan-kandungannya ini udah tercampur, baru nanti dipakai atau diaplikasikan di wajah kalian. Oke? Nah, selanjutnya step yang ketiga tentang tips penggunaan sunscreen, yaitu adanya takaran yang bisa kita gunakan sebagai acuan penggunaannya, yaitu berapa? 2 ruas jari. 2 ruas jari itu mulai dari ujung ke ujung ya, bukan dari sini ke tengah aja, bener-bener dari pangkal jari, pangkal itu yang mana sih? Pokoknya dari ujung ke pangkal gitu ya guys. Sebenarnya
takaran ini tuh juga nggak 100% harus diterapkan sih, karena kan kita semua punya bentuk wajah yang beda-beda. Ada yang kecil, ada yang lebar kayak aku gini, tapi umumnya standar penggunaannya itu 2 ruas jari ya. Tapi kembali lagi, kalian pasti yang lebih tahu tentang wajah kalian. Jadi sesuaikan dengan kondisi wajah masing-masing aja ya. Pokoknya jangan terlalu sedikit karena nanti sunscreennya jadi nggak berefek. Dan jangan juga terlalu banyak dong, nanti menimbulkan masalah kulit lainnya kayak beruntusan, jerawatan, terus pori-pori yang tersumbat kayak gitu-gitu. Selalu utamakan untuk mengetahui jenis kulit dan juga tipe wajah kita biar kita bisa mengira-ngira nih penggunaan produk ini butuh berapa takarannya. Oke, yang keempat yaitu usahakan untuk menggunakan sunscreen ini setelah pemakaian pelembab. Sebenarnya ini juga masih banyak menimbulkan pro dan kontra sih guys tentang penggunaan sunscreen itu lebih baik sebelum atau sesudah. Nah, sebenarnya sih ini preferensi pribadi aja. Tergantung kalian nyamannya gimana, selama itu nggak mengakibatkan permasalahan kulit di kemudian hari ya itu fine-fine aja. Cuman kenapa kok aku merekomendasikan ini setelah penggunaan pelembab, karena pastinya nanti kalau kalian penggunaannya sebelum penggunaan pelembab terus ditimpa lagi pakai pelembab, takutnya SPF yang ada di sunscreen ini tuh bakalan ketutup sehingga dia nggak secara maksimal melindungi kulit kalian dari sinar matahari gitu. Jadi usahakan untuk selalu menggunakan sunscreen ini sebagai step hampir-hampir terakhir lah dalam skincare kalian. Jadi nanti tinggal ditimpa bedak aja atau tinggal ditimpa foundation aja gitu guys. Yang penting sih dia nggak terkontaminasi dengan kandungan-kandungan lain yang mengakibatkan nggak maksimalnya performa dia sebagai sunscreen. Terus ada juga nih tips kecil yang aku harap kalian udah tahu karena ini sangat rawan banget kalau nggak diturutin, kalau nggak diikutin, yaitu usahakan penggunaannya itu 15-30 menit sebelum kalian keluar ruangan ya guys. Jadi kenapa sih kok kita harus kasih jeda waktu 15-30 menit sebelum kita beraktivitas di luar ruangan? Karena pastinya sunscreen ini kan juga butuh waktu ya untuk menyerap di kulit kalian, untuk benar-benar melindungi kulit kalian dari paparan sinar UV. Nah, maka dari itu selalu usahakan untuk pakai sunscreennya itu nggak mepet-mepet waktu keluar ruangan. Kasihlah jeda waktu seenggak-enggaknya 15 menit gitu lah guys. Tapi kalau semisal kalian mau beraktivitas di outdoornya itu kayak mau ke pantai atau mau muncak gitu yang bener-bener panasnya itu panas nyengat banget, kasih jeda waktu yang lebih lama, misal kayak 45 menit atau 1 jam gitu, biar dia benar-benar bisa menyerap di kulit kalian terlebih dahulu. Dan meskipun aku bilangnya kasih jeda waktu sebelum beraktivitas di luar ruangan, bukan artinya sunscreen ini tuh cuman perlu dipakai kalau kalian mau keluar aja, enggak ya. Sunscreen ini tetap butuh untuk digunakan mau kalian keluar atau mau kalian ke dalam. Maksudnya mau kalian beraktivitas di luar atau cuman mau duduk-duduk di kamar aja atau kerja di kantor yang ada di dalam ruangan, dia itu tetap butuh digunakan. Kenapa? Karena meskipun kita di dalam ruangan, sinar UV itu bisa menembus melalui celah-celah jendela, celah-celah pintu, terus bisa juga masuk melalui kaca guys. Jadi tetap harus diperhatikan ya penggunaan sunscreennya. Dan meskipun cuaca lagi kelihatan mendung, kayaknya mau hujan atau nggak kelihatan panasnya sama sekali, jangan menyepelekan penggunaan sunscreen ini karena dia tetap bisa untuk menembus celah-celah awan. Meskipun kalian lihatnya kayak nggak ada panas, karena kan namanya sinar UV kan nggak bisa kelihatan pakai mata telanjang ya guys. Jadi tetap usahakan untuk menggunakan sunscreen ini setiap saat, umumnya di pagi dan di siang hari menjelang sore, sampai di rentang waktu segituan lah. Terus aku juga mau kasih tauin hal-hal yang sering banget ditanyain tentang penggunaan sunscreen dari Emina ini. Yang pertama, boleh nggak sih sunscreen Emina ini tuh digunain untuk di tangan, kaki, badan yang umumnya itu nggak di wajah aja? Jawabannya adalah
boleh-boleh aja sih sebenarnya, karena kan namanya kandungannya dia itu aman banget, jadi nggak akan menimbulkan iritasi apapun meskipun digunakan di tangan atau di kaki. Tapi pastinya kan karena dia lebih dikhususin untuk wajah, jadi ya usahain penggunaannya hanya di wajah aja guys. Kalau kalian mau melindungi kulit kalian dari sinar UV juga, kalian bisa menggunakan body lotion yang memiliki SPF. Contohnya kayak ada yang di rekomendasi video ini nih. Kalian bisa langsung aja untuk klik dan tonton sampai selesai. Di situ aku udah kasih rekomendasi body lotion yang bisa untuk kalian gunakan, dan dia bagus banget untuk melindungi kulit dari sinar UV. Terus pertanyaan yang kedua, boleh nggak sih si Emina sunscreen ini digunakan untuk kulit berminyak atau kulit kering? Jawabannya juga boleh ya guys, karena kandungannya aman banget. Dia boleh digunakan untuk semua jenis kulit dan boleh digunakan oleh semua jenis umur mulai dari 14 tahun. Jadi kalau kalian bagi para remaja-remaja yang baru pertama kali pakai skincare, atau mungkin kalian adalah geng kulit sensitif sama kayak aku yang gampang banget jerawatan, kalian boleh banget untuk pakai si Emina sunscreen SPF 30 ini ya, karena dia udah bagus banget, dia udah aman banget, kandungannya juga udah terjamin banget guys. Jadi buruan langsung di check out sekarang juga, dicobain biar kalian nggak nyesel kalau kulit kalian tuh terlalu lama terpapar sinar matahari. Dan kalau kalian mau dapetin sunscreen Emina ini ataupun produk-produk lain dari Emina, kalian bisa banget untuk kunjungin di Shopee dan juga di TikTok Shop kita. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita di Instagram @suruhcantikofficial dan juga di TikTok suruhcantikofficial ya guys. Terus aku gak capek-capek juga buat ingetin, jangan lupa untuk support kita dengan like, comment, dan subscribe YouTube channel kita dan share ke teman-teman kalian yang lainnya. Terus kalau kalian mau tanya tentang rekomendasi produk atau kalian mau sharing-sharing tentang permasalahan kulit, silahkan untuk langsung tulis aja di kolom comment section di bawah ini ya, aku tunggu. Nah, mungkin itu aja sedikit video dari aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye!